Untuk membahas taktik Komeng dan juga fenomena sederet artis lainnya yang diprediksi lolos maupun tidak ke Senayan, kita sudah terhubung dengan peneliti LSI, Mas Yus Kenawas. Selamat sore, Mas Yus. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Mas Yus, melesatnya Komeng di pemilu 2024 ini sangat menarik ya untuk disorot. Karena selain minim kampanye, kemudian juga Komeng memilih kontestasi DPD, sementara rekan-rekan artis lainnya mungkin banyak yang lebih memilih di DPR atau DPRD. Kemudian juga fotonya yang nyeleneh begitu ya. Anda apa yang Anda cermati dari fenomena Komeng ini? Yang saya cermati dari fenomena Komeng ini, yang pertama, memang sudah menjadi semacam kebiasaan di beberapa pemilu terakhir gitu ya, mungkin dari sekitar tahun 2004 bahwa banyak artis yang mencoba peruntungannya di lembaga legislatif untuk masuk ke lembaga legislatif melalui jalur pemilu. Namun sebelum-sebelumnya kan para artis ini berusaha untuk masuk melalui jalur DPR, jalur partai politik, dan Komeng yang pertama, mungkin salah satu yang pertama kali ya, yang masuk melalui jalur DPD. Yang paling penting di highlight adalah sebagai artis, mereka yang termasuk Komeng yang sudah masuk ke yang mencalonkan diri ini punya modal besar dibandingkan mereka yang non artis, yang pasti mereka memiliki popularitas, exposure mereka yang tinggi di TV, di berbagai media sosial, itu sudah menjadi modal utama gitu bagi para caleg artis ini termasuk Komeng untuk mempopulerkan dirinya gitu. Jadi satu langkah lebih dulu dibandingkan mereka yang mungkin bukan artis gitu. Yang menarik juga kalau dari Komeng khususnya, dia tidak hanya populer, tapi dia juga punya ciri khas. Misalkan dia terkenal dengan uhuinya, dengan bercandaan-bercandaannya yang komedinya yang ringan gitu. Dan ini mendukung komponen kedua dalam mempengaruhi pemilih. Tadi ada popularitas, yang kedua adalah kedustaan atau likability. Dan Komeng nampaknya memiliki likability yang tinggi karena salah satunya bebas dari kontroversi, termasuk fotonya yang unik di surat suara. Dan ini punya dua modal ini aja itu udah menjadi modal yang besar untuk mengkonversi electability tersebut menjadi elektabilitas di kertas suara. Ya, Mas Yus, artinya selain karena popularitas yang tinggi, ini taktik Komeng memilih kontestasi DPR dan bukan DPR bisa dikatakan cukup cerdik juga. Apalagi surat suara DPD kan ada fotonya, tidak seperti surat suara DPR yang mungkin orang-orang hanya membaca tulisan saja sehingga kadang-kadang tidak mengetahui begitu, walaupun artis tersebut cukup populer. Saya agak kurang paham apakah Komeng dengan sengaja memilih jalur DPD karena itu ada fotonya gitu. Mungkin Komeng pun baru sadar belakangan bahwa ada foto yang harus dicantumkan, bukan hanya nama seperti di DPR, tapi yang jelas pertarungan di DPD itu relatif kontestannya lebih sedikit dibandingkan dengan pertarungan di DPR. Di DPR, satu orang caleg itu tidak hanya menghadapi caleg dari partai lain, tapi juga bertarung menghadapi caleg dari partainya sendiri. Ada kanibalisme kadang-kadang di dalamnya gitu. Dan ini mungkin yang menguntungkan Komeng juga gitu. Selain fotonya yang unik memang, namun jumlah pesaingnya pun meski ada beberapa puluh gitu ya di kertas suara, tapi jika dibandingkan yang lain tentu lebih menarik perhatian dan lebih mudah bagi pemilih untuk mengidentifikasi, oh ini adalah calon yang mau saya pilih gitu, Mbak Stefani. Oke, tapi kalau bicara mengenai popularitas, Mas Yus, kita tahu juga ada cukup banyak caleg artis yang diprediksi akan gagal lolos ke Senayan. Artinya sebenarnya ada faktor apa lagi untuk bisa mengkonversi popularitas itu menjadi elektabilitas? Faktor yang membantu adalah misalkan sosialisasi selama kampanye gitu. Selama masa kampanye tentu itu jadi momentum utama politisi caleg, politisi artis gitu ya, untuk mensosialisasikan dirinya gitu.
yang kalau kita lihat, kalau kita ke Jakarta Selatan aja atau Jakarta Pusat, foto uya-uya itu di mana-mana gitu. Dan ini kan tidak terbantahkan bahwa uya-uya juga bekerja keras untuk melakukan kampanye selama masa kampanye kemarin. Namun yang paling penting lagi adalah bagaimana mesin di bawah juga bekerja sebenarnya. Sama seperti politisi lain, sebenarnya pada umumnya politisi juga harus memiliki tim yang bekerja untuk mensosialisasikan dirinya kepada para pemilih, karena kan ada sekian banyak nama gitu di dalam kertas suara. Bagaimana memastikan nama tersebut yang dipilih itu juga butuh kerja-kerja di darat gitu. Oleh karena itu fenomena Komeng itu sebuah anomali ya, karena Komeng mengaku tidak melakukan kampanye, tidak memasang baliho dan lain-lain, namun bisa memperoleh suara. Kalau yang berdasarkan data terakhir itu sudah menembus angka 2.297 suara gitu, 2.297.000 suara. Dan ini adalah sebuah anomali sih sebenarnya, Mbak. Tapi sisanya untuk mengkonversi likabilitas menjadi elektabilitas dibutuhkan kerja-kerja politik juga, sama seperti kerja politik lainnya gitu. Karena toh ada banyak artis juga yang nggak lolos ke DPR, meskipun mereka sudah cukup terkenal kayak gitu. Ya, termasuk salah satunya Mas Anang Hermansyah yang bahkan adalah seorang petahana di DPR. Sebelumnya sudah pernah menjabat, kemudian pindah dapil dari dapil Jatim 4 ke dapil Jabar 5 dan justru terancam tidak lolos. Sekali lagi artinya bukan hanya popularitas Mas Yus, tapi tadi Anda sampaikan sosialisasinya juga harus tetap dilancarkan, harus tetap dilakukan. Ya, sosialisasi dan kerja tim di lapangan harus tetap dilancarkan, harus tetap dilakukan. Dan ini yang paling penting juga buat caleg-caleg, termasuk caleg artis juga, bagaimana suara itu tetap dijaga gitu, supaya tidak dikanibal. Ini kan banyak sekali kasus-kasus di mana suara untuk kandidat tertentu dikanibal oleh rekan separtainya sendiri gitu, Mbak. Jadi tetap dibutuhkan kerja-kerja lapangan, tidak hanya sosialisasi, bahkan pasca pemilu pun bagaimana menjaga perolehan suara tersebut tidak secara tiba-tiba hilang dan berpindah ke pasangan yang lain. Seperti itu, Mbak. Kalau pemilihan partai politik berpengaruh tidak, Mas Yus? Karena mungkin memang ada partai-partai besar yang bisa digaransi suaranya akan banyak begitu. Itu berpengaruh juga terhadap caleg-caleg artis? Pengaruh pasti ada, tapi seberapa besar pengaruhnya harus dibutuhkan tersendiri gitu ya. Kayak kemarin ada Once juga ya, salah satunya yang mencalonkan diri lewat PDIP, terus kemudian PAN yang juga terkenal sebagai bukan hanya Partai Amanat Nasional tapi juga Partai Artis Nasional, karena banyak artis yang bergabung di dalamnya. Itu juga meningkatkan exposure mereka di media, Mbak Stefani. Jadi sebenarnya terus ada caleg yang bergabung dengan partai PKS misalkan yang dikenal mempunyai kader yang militan, dan itu berbagai faktor tersebut, kelebihan kekurangan masing-masing partai politik juga tentu berperan dalam mendongkrak citra dan elektabilitas para caleg-caleg artis. Mana kemudian yang lebih tepat, Mas Yus? Apakah kemudian caleg artis ini memilih partai yang berpeluang lolos karena kita tahu ada batas minimal 4%, batas ambang parlemen 4%, atau justru partai politik merekrut artis yang popularitasnya tinggi untuk meningkatkan elektabilitas partai? Menurut Anda seperti apa? Ini karena seperti pemilih itu adalah sebuah pasar ya, electoral market, tentu ini ada supply dan demand, keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Misalkan caleg artis juga membutuhkan partai yang bukan partai gurem gitu, untuk bisa lolos, untuk memastikan bahwa kerja-kerja yang dia lakukan itu tidak sia-sia gitu. Percuma kalau dia bisa mendapatkan 200.000 suara tapi kemudian dia partainya tidak lolos parliamentary threshold, itu kan juga percuma. Tentu mereka akan berpikir secara strategis memilih partai mana yang kira-kira akan lolos ke DPR, dan itu sudah ada track recordnya selama ini dan bisa dicek melalui survei, melalui berbagai instrumen. Dan untuk partai politik juga
merekrut artis juga mendatangkan semacam exposure media juga dan mendatangkan suara juga bagi partai politik. Ini seperti misalkan memilih calon dinasti juga hampir mirip logikanya, Mbak. Memilih calon dinasti karena calon-calon dinasti ini biasanya juga memiliki elektabilitas, popularitas yang tinggi, elektabilitas yang tinggi, dan yang paling penting mereka juga punya modal untuk membiayai kampanyenya sendiri sehingga tidak perlu dimodali oleh partai seperti itu. Ya, siapapun yang terpilih nantinya semoga benar-benar bisa mewakili suara rakyat, baik itu di DPR maupun DPD nantinya. Terima kasih Mas Yus Kinawas, peneliti LSI, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.